Pernah nggak sih Anda ngerasa punya keinginan yang kuat banget, tapi kayaknya kok susah banget ya buat jadi kenyataan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal rahasia di balik manifesting atau cara mewujudkan keinginan berdasarkan ajaran dari Ryu Shinohara. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya mengubah mimpi jadi kenyataan cuma dengan satu kunci, menyelaraskan energi kita. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Iya kan? Kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget dapat rezeki, sementara yang lain udah kerja keras tapi gitu-gitu aja? Menurut Shinohara, jawabannya itu bukan cuma soal kerja keras atau hoki semata loh. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang namanya penyelarasan energi. Dan inilah intinya. Kata Shinohara, dunia luar kita, saldo rekening, hubungan, bahkan kesehatan kita, itu semua cuma cermin dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, kalau kita mau mengubah yang di luar, ya perbaikannya harus dimulai dari dalam. Simpel kan? Biar gampang pahamnya, kita akan lewatin 4 langkah. Kita mulai dari fondasi energinya, terus kita masuk ke pola pikir, lanjut ke alat-alat praktisnya, dan terakhir kita tutup dengan seni mengizinkan yang seringkali jadi kunci utamanya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, fondasi energetik. Sebelum kita bisa mewujudkan sesuatu, kita harus tahu dulu aturan main alam semesta. Dan aturan paling dasarnya menurut Shinohara adalah hukum getaran atau law of vibration. Jadi, apa sih hukum getaran itu? Gampangnya gini, bayangin aja kayak stasiun radio. Segala sesuatu di dunia ini, mulai dari pikiran kita, emosi kita, bahkan uang sekalipun, itu masing-masing punya frekuensi getaran yang unik. Ini bukan cuma kiasan ya, tapi ini inti dari cara kerja energi. Coba lihat bedanya. Di kiri, ada emosi-emosi frekuensi rendah kayak rasa takut, ragu, cemas. Nah, di kanan ada yang frekuensinya tinggi, gembira, percaya diri, dan rasa syukur. Kuncinya di sini nih. Shinohara percaya kalau uang itu sendiri bergetar di frekuensi yang tinggi, frekuensi kelimpahan dan kegembiraan. Jadi, ya ini dia poin utamanya. Anda nggak bisa berharap dapat siaran radio kelimpahan kalau radio di dalam diri Anda disetel ke frekuensi kekurangan dan ketakutan. Untuk bisa menarik kekayaan, frekuensi pribadi kita harus nyambung, harus cocok sama frekuensi kekayaan itu sendiri. Nah, kalau kita harus mengubah frekuensi, mulainya dari mana dong? Jawabannya, dari pikiran kita. Selamat datang di bagian kedua, pola pikir berkelimpahan. Di sini, kita belajar jadi arsitek buat dunia batin kita sendiri. Bayangin deh, pikiran bawah sadar Anda itu kayak sepetak taman yang subur banget. Nah, taman ini tuh nggak pilih-pilih. Anda tanam benih kelimpahan, dia bakal tumbuh subur. Anda tanam benih keraguan, dia juga bakal tumbuh lebat. Makanya kita harus hati-hati banget sama benih apa yang kita tanam di sana. Dan ini dia nih, gulma yang paling sering tumbuh di taman pikiran kita. Kalimat-kalimat kayak uang itu susah dicari atau saya nggak akan pernah cukup. Seringnya, ini tuh bukan keyakinan asli kita loh, tapi warisan dari kecil atau dari lingkungan. Tanpa sadar, gulma-gulma inilah yang bikin aliran rezeki jadi mampet. Terus gimana cara nyabut gulma ini? Shinohara ngasih 3 langkah simple tapi ampuh banget. Pertama, sadari aja dulu waktu pikiran itu muncul. Kedua, tanya ke diri sendiri, ini beneran keyakinan gue atau cuma warisan? Dan yang paling penting, langkah ketiga, bingkai ulang. Ganti uang susah didapat jadi uang mengalir ke saya dengan mudah. Coba deh, ucapin dan rasain bedanya. Oke, kita udah paham teorinya. Sekarang waktunya praktek. Di bagian ketiga ini, kita akan buka kotak perkakas seorang manifestor. Isinya teknik-teknik praktis yang bisa langsung Anda pakai setiap hari buat nyetel frekuensi Anda ke mode kelimpahan. Alat pertama, visualisasi. Tapi ini bukan sekedar ngelamun ya. Kuncinya ada di langkah ketiga. Rasakan emosinya. Jangan cuma lihat rumah impian Anda, tapi coba rasakan kehangatannya, cium aroma cat barunya. Jangan cuma bayangin angkanya di rekening, tapi rasakan kelegaan dan kebebasan yang datang bersamanya. Ingat, emosi itu bahan bakarnya manifestasi. Selanjutnya, afirmasi. Mungkin kedengarannya klise, tapi kata-kata yang kita ulang-ulang itu ibarat perintah langsung buat pikiran bawah sadar kita. Waktu Anda bilang, saya adalah magnet bagi kekayaan, Anda bukan lagi bohong, tapi Anda lagi ngasih instruksi baru. Coba deh lakuin pas bangun tidur dan sebelum tidur. Itu waktu paling manjur. Ah, ini dia, saus rahasianya. Rasa syukur.
Kenapa ini ampuh banget? Soalnya, waktu Anda bersyukur buat apa yang Anda punya sekarang, Anda ngirim sinyal ke alam semesta yang bunyinya, aku sudah berkelimpahan. Dan alam semesta, yang hobinya mencocokkan energi, akan ngasih lebih banyak lagi hal buat disyukuri. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti kita cuma duduk diam nunggu duit jatuh dari langit. Justru, saat frekuensi kita udah selaras, ide-ide cemerlang dan peluang bagus bakal muncul. Nah, inilah yang namanya tindakan terinspirasi. Rasanya tuh bukan kayak kerja keras, tapi lebih kayak dorongan yang ringan, seru, dan pas aja gitu. Tugas kita, ikutin aja dorongan itu. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang mungkin paling susah, tapi juga paling menentukan. Seni mengizinkan. Ini semua tentang melepaskan kontrol dan belajar untuk percaya sama prosesnya. Disinilah paradoksnya. Anda harus menginginkan sesuatu dengan segenap hati, tapi di saat yang bersamaan, Anda juga harus ikhlas kalaupun itu nggak terjadi. Kenapa? Karena rasa butuh yang putus asa itu justru ngirim getaran kekurangan. Kayak megang pasir di genggaman, makin kenceng dipegang, makin banyak yang tumpah. Lihat deh energinya. Membutuhkan itu rasanya kayak tangan yang terkepal, penuh rasa takut, fokusnya ke gak adanya. Sebaliknya, menginginkan dengan percaya itu rasanya kayak tangan yang terbuka, siap menerima. Fokusnya pada kemungkinan. Ini dua frekuensi yang beda banget. Dan kalau apa yang Anda inginkan belum datang juga, ingat ini baik-baik. Penundaan itu bukan penolakan. Bisa jadi alam semesta lagi nyiapin kepingan puzzle di belakang layar, atau bahkan lagi nyiapin Anda buat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Anda minta. Percaya saja sama waktunya. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini dia kalimatnya. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang adanya diri Anda. Jadi tujuannya bukan mengejar, tapi menjadi. Menjadi pribadi yang energinya udah selaras sama realitas yang Anda impikan. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dari semua gulma di taman pikiran Anda, apa satu keyakinan yang bisa Anda cabut dan ganti mulai hari ini juga? Satu perubahan kecil yang bisa memulai pergeseran besar dalam hidup Anda. Karena perubahan yang sesungguhnya ya selalu dimulai dari sana.